Itulah juga jadi baru bisa untuk menguji. Karena semua tim penguji sudah selesai, mungkin ujian Ibu, ujian proposal skripsi pada hari ini bisa segera dimulai. Ya, untuk pertama-tama saya persilahkan kepada Ibu untuk memaparkan terkait dengan proposalnya yang sudah dibuat, ya mulai dari latar belakang atau alasan mengapa Ibu membuat proposal sampai dengan bab 3. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ayu Suarmini selaku penguji 1, Ibu Ayu Purnami selaku penguji 2 sekaligus pembimbing 1 saya, dan juga kepada Ibu Ayu Wulandari selaku penguji 3 sekaligus pembimbing 2 yang telah hadir pada ujian proposal saya pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Sukesade 1 Kabupaten Buleleng tahun 2021. Alasan saya mengambil judul tersebut karena selama saya bertugas di ruang KIA Puskesmas Sukesade 1, saya menemukan masih banyak ibu-ibu hamil trimester 3 yang mengalami anemia. Hal tersebut dilihat dari hasil pemeriksaan lab yang masih di bawah normal, yaitu kurang dari 11. Dan anemia merupakan salah satu penyebab terjadinya perdarahan. Perdarahan merupakan penyebab terbanyak kematian ibu menurut Deti S. Nurdiati, pakar ilmu kebidanan dan penyakit kandungan. Sehingga dari hal tersebut saya ingin mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Sukesade 1. Selain itu, tujuan khusus dari penelitian saya ini adalah 1. Untuk mengetahui karakteristik ibu hamil, meliputi umur, pendidikan, pekerjaan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kejadian anemia ibu hamil di Puskesmas Sukesade 1. Manfaat daripada penelitian ini adalah 1. Secara teoritis dapat menambah wawasan tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 dan dapat dijadikan sebagai bahan studi penelitian selanjutnya. Selain itu, untuk kepala puskesmas diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya peningkatan kebijakan dalam bidang KIA. Untuk bidan, diharapkan dapat memberikan asuhan kehamilan yang terbaik dalam menanggulangi masalah kesehatan ibu hamil, khususnya anemia dalam kehamilan. Dan untuk masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan sehingga tidak terjadi anemia selama kehamilannya. Menurut Suharti Ningsih tahun 2017, anemia pada ibu hamil adalah kondisi di mana menurunnya kadar hemoglobin sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang. Tanda dan gejala anemia menurut Harney adalah letih, sering mengantuk, pusing, nyeri kepala, kulit pucat, membran mukosa pucat, tidak nafsu makan sehingga mual dan muntah. Pengaruh anemia dalam kehamilan diantaranya adalah perdarahan, abortus, persalinan prematur, dan BBLR. Klasifikasi anemia menurut WHO dikatakan tidak anemi jika lebih dari 11, dikatakan anemi ringan apabila kadar Hb antara 9 sampai 10, anemia sedang AHB antara 7 sampai 8 dan anemia berat jika kurang dari 7. Pencegahan anemia dapat dilakukan dengan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan ibu hamil rajin memeriksakan kehamilannya. Tingkat pengetahuan menurut Noto Atmojo dalam Yuliana 2017, pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Fitriani dalam Yuliani 2017 adalah pendidikan, media sosial, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. Kerangka konsep dari penelitian ini adalah
risiko yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 diantaranya usia ibu, paritas, kurang energi kronis, jarak kehamilan, dan pendidikan. Selain faktor risiko tersebut, saya ingin meneliti tingkat pengetahuan apakah memiliki hubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi melalui sebuah analisis statistik. Ini menurut Imas Masturoti Nauri Anggitati 2018. Sehingga peneliti berupaya mencari hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Desain penelitian yang digunakan dirancang dengan pendekatan cross-seksional. Cross-seksional merupakan suatu bentuk studi observasional yang pengukuran variabel-variabelnya dilakukan hanya satu kali pada satu saat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil trimester 3 yang memeriksakan kehamilannya di ruang KIA. Sampel yang digunakan adalah total sampling sebanyak 79 orang. 79 orang ini didapat dari data PWS K4 bulan Oktober tahun 2021. Tempat dan waktu dilaksanakan penelitian ini adalah di Puskesmas Sukesade 1 di ruang KIA dan waktu pelaksanaannya pada bulan Desember tahun 2021. Instrumen dari penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan yang dimana ibu hamil memilih jawaban yang dianggap benar dengan menyilangnya. Apabila ibu hamil membawa dan memiliki HP Android, ibu hamil diharapkan dapat mengisi kuesioner melalui Google Form. Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dan bivariat. Analisa univariat pada umumnya menghasilkan distribusi dan presentasi dari setiap variabel. Analisa bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan kemudian untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen. Demikian paparan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon masukan dari ibu-ibu penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih ya Bu Septi ya. Terima kasih. Oke, mohon maaf nih sebelumnya, kebetulan Bu Ulan sedang jadi host untuk di ujian hari ini. Mungkin saya yang bantuan. Saya persilakan untuk Bu Ayu Suarmini, ya Bu, untuk masukan, saran atau pertanyaan berkaitan dengan proposal yang sudah dikirimkan dari Bu Septi kepada Bu Ayu Suarmini. Saya persilakan Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu Purnami. Pertanyaannya masuk ya? Ya. Oke, masuk Bu, jelas. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat terlebih dahulu ya Bu. Saya Septi ya sudah memasuki sidang proposal ya, di mana penelitian Ibu berjudul hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Sukesade 1. Jadi nanti penelitiannya langsung di tempat kerja ya, Ibu? Kerjanya di Puskesmas Sukesade 1. Jadi gampang ya Bu ya. Kemudian bagaimana nanti sistem Ibu pada saat penelitian Bu? Pasien ibu hamil yang datang ke ruang KIA yang dicari ibu hamil trimester 3. Kemudian diberikan kuesionernya, Ibu dilihat dulu apakah sudah dicek darah. Jika belum, dicek darah dulu. Nanti dikasih kuesionernya itu langsung, Ibu. Ya. Kalau nyebarin kuesioner jangan ingat Bu ya, jangan diisi kunci jawabannya ya. Karena Ibu tadi mencantumkan kunci jawaban, nanti itu nanti Ibu di share ke responden. Kemudian nanti untuk lampiran depan silakan sesuaikan dengan buku panduan terlebih dahulu, karena di sini juga belum diisi siapa nama pengujinya ya Bu ya. Nanti dilengkapi. Kemudian saya baca di bab 1.
Kabupaten Buleleng, Puskesmas Sukasade ya. Untuk di bab 1 saya rasa cukup Ibu. Semua sudah tercantum di mana data dari MDGs ya, kemudian dari Kabupaten Buleleng, kemudian dari Puskesmas Sukasade. Nah, dan penelitian 2 orang ya sudah masuk artikel. Kemudian sudah dibedakan ini yang sampelnya berapa Bu tadi Bu? 79 Ibu. Digunakan total sampling ya? Nggih. Berarti keseluruhan ya diambil. Nggih Bu. Nah, nanti dilengkapi aja di bagian bab 2 Ibu yang belum masuk misalnya data daftar pustakanya, silakan dilengkapi di bagian daftar pustaka. Nggih Bu nggih? Nggih Ibu. Kerangka teori sudah. Jenis penelitiannya apa Bu? Metodenya yang digunakan? Jenis penelitiannya analitik kuantitatif Bu. Ya. Ini untuk pengkodaannya diingat nanti pada saat masukkan hasilnya biar sesuai ya Bu ya. Berarti menyebarkan kuesioner aja ya Bu? Nggih Ibu. Sampai ke bivariat ya. Ya, bivariat. Nanti silakan Ibu setelah ujian ini dilanjutkan untuk penelitian. Kalau saran saya semua sudah bagus sih, tinggal daftar pustaka dan pasti dalam penulisan ini sesuaikan dengan buku panduan lampiran tepat sama jadwal penelitian belum Ibu silakan nanti dilengkapi. Kalau di sini masih daftar pustakanya masih minim sekali ya Bu. Nanti belum semua yang masukkan. Nah ya nanti dimasukkan. Kalau dari semuanya saya cukup. Ada yang ingin ditanyakan Bu Septi? Nggih nanti sambil jalan mungkin Ibu. Ya, dan saya ucapkan selamat ya bisa dilanjutkan sama penguji 2 dan penguji 3. Terima kasih Ibu Ayu Suwarmini. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu, Bu Septi. Bulan mungkin sudah bergabung, mungkin saya lanjut aja Bulan ya. Iya, baik. Selamat siang Bu Ayu Suwarmini. Terima kasih banyak kesediaannya untuk menguji mahasiswa bimbingan kami ya, Ibu Septi Putri Rahayu. Jadi kebetulan ibunya dapat jadwal di hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Bu dan saya sangat apresiasi sekali. Jadi dengan kesibukan Ibu di pelayanan begitu sudah bisa meluangkan waktu saat kita hari ini dan sudah menyediakan dan menyiapkan laporan proposal yang bisa kami baca dan kami nilai. Namun ini adalah kegiatan proses pembelajaran ya Bu. Jadi mau tidak mau ujian ini harus kita lalui seperti ini ya. Jadi ada perbaikan, masukan dan saran itu tujuannya adalah untuk kesempurnaan dari laporan yang telah Ibu buat. Saya izin share screen ya Bu untuk revisiannya. Karena kemarin saya belum sempat mengirimkan revisian yang terakhir untuk Ibu. Nanti agar bisa dipahami, kemudian silahkan dicatat nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Saya izin share screen juga Bu Ayu Suwarmini Oke. Jadi saya sudah membaca ya judul penelitian Ibu mengenai hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga di Puskesmas Sukasade 1 ya. Jadi dari segi judul, jadi saya rasa visible untuk kita teliti ya. Jadi tidak ada masalah di era pandemi seperti sekarang ya. Masih bisa kita teliti ya. Kemudian mohon ini dilengkapi ya Bu, saya perbesar sedikit. Kan ini sudah ada ya nama penguji, bimbing sudah ada, silahkan dilengkapi. Kemudian ini juga dilengkapi ya siapa penguji utamanya di daftar di kata pengantar ya. Maka namanya Bu Ayu Suwarmini. Kemudian ya baik, saya langsung masuk ke bab 1 ya Bu. Mungkin tadi dari Bu Ayu Suwarmini sudah banyak memberikan masukan, saya pertegas kembali ya. Jadi semua di bab 1 itu sudah saya berikan tanda atau sudah saya berikan kode ya, terkait dengan Ibu mengutip
atau mengambil daftar pustaka berdasarkan referensi dari mana. Nah, itu kurang mungkin ditambahkan, silakan di akhir paragraf atau di awal kalimat. Misalnya menurut hasil survei SDKI berapa, nah itu dicantumkan. Jadi terakhir Riskesdas itu 2018 ya, silakan itu di update lagi datanya nih Bu ya. Kemudian di tahun 2018 hasil dari Riskesdas menyatakan bahwa tingginya angka kematian ibu itu terbanyak disebabkan oleh preeklamsi Bu, dari atau hipertensi dalam kehamilan. Sedangkan di latar belakang yang ibu buat ini bahwa tingginya angka kematian itu di tahun 2019, memang pada tahun 2019 itu ibu menyebutkan di tahun 2019 itu adalah perdarahan. Kasus tertinggi ini di mana? Di Indonesia kan? Provinsi Ibu itu kebetulan sudah ada. Menurut provinsi. Iya. Provinsi apa Bu? Provinsi Bali. Ya. Nah ini diperjelas Bu ya, karena berdasarkan hasil survei keseluruhan kalau di Indonesia bahwa AKI tertinggi disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan gitu. Nah itu agar tidak ambigu jadinya di bab 1. Oke. Baik, nah ini saya rasa kurang pas ada di tengah-tengah seperti ini kalimat ini, paragraf ini. Jadi paragraf ini tidak elok sekali berada di tengah-tengah ini. Karena ibu dari awal berbicara mengenai data dan data ya. Jadi habiskan dulu data, setelah itu baru ada upaya yang dilakukan untuk menurunkan apa misalkan. Ya, menurunkan angka kejadian perdarahan dengan cara tadi pemberian tablet FE pada ibu hamil trimester ketiga gitu kan, maka akan muncul di bawahnya ya. Nah ini juga ada kalimat ya, kalimat ini siapa yang lebih rendah, saya bingung. Angka kematian ibu pada tahun 2019 adalah sekian jika dibandingkan dengan target RJMPN sebesar sekian, masih lebih rendah. Maksudnya siapa yang lebih rendah, angka kematian di mana yang lebih rendah, ini dilengkapi mungkin pada saat mengcopy Bu menghilangkan atau apa ke delete saya tidak tahu, jadi mohon dilengkapi kalimat ya. Oke, baik. Nah akar permasalahan ibu mengambil kenapa penting ibu meneliti mengenai kejadian anemia ini di trimester kedua, di trimester ketiga. Nah ini belum muncul di sini. Jadi di sini ada upaya yang harus dilakukan. Salah satunya adalah apa itu dijelaskan. Sehingga itu yang menjadi besaran masalah dari latar belakang yang ibu buat. Ya, ini sudah saya tambahkan sih Bu kalimatnya, nanti bisa di copy kemudian dicarikan lagi referensi yang terbaru. Gitu. Ya Bu ya. Nah apalagi ini bisa ditambahkan Bu sekarang dengan adanya upaya pemerintah merevisi buku KIA terbaru, bahwa dalam buku KIA terbaru itu telah dibuatkan program pengawasan pemberian tablet tambah darah sebanyak 90 tablet yang bisa diisi oleh ya pendamping dari ibu hamil itu. Nah itu bisa diisi di sini. Nah bagusnya kan jadi memang dari isi itu memang semua yang terupdate ya sekarang. Paham ya Ibu? Ya. Oke, ya. Ini sumbernya juga jangan ketinggalan, harus diisi ya. Jadi kosong-kosong seperti ini, jadi sulit kita tahu ini dari mana. Nanti ketika ada orang yang mencitasi penelitian ibu, jadi ibu bingung nyariin di mana, ya. Nah, sekarang yang menjadi titik permasalahannya adalah kenapa pengetahuan ini ibu ambil? Kenapa tidak dukungan suami ya? Saya kasih contoh. Kenapa tidak dukungan suami mempengaruhi atau berhubungan terhadap pemberian tablet FE? Kenapa harus pengetahuan ya? Apa kalau ibu tidak tahu dalam mengkonsumsi ini, dia menjadi tidak minum obat? Atau misalkan karena dia tidak tahu jadinya bisa terjadi perdarahan. Nah ini yang harus dimunculkan, titik poin dari variabel yang ibu ambil itu harus ada di sini begitu. Paham ya Bu? Ya. Saya sudah kasih jeda, berarti setelah paragraf ini ibu tambahkan ini. Jadi setelah paragraf ini tambahkan. Begitu ya Bu ya? Iya Ibu. Oke. Baik, ibu melakukan studi pendahuluan di puskesmas ya. Jadi ingat diisi tanggal studi pendahuluannya kapan, berapa orang yang diwawancarai, data apa yang diambil, itu ingat diisi ya, dilengkapi.
Oke, tujuan saya tidak ada masalah, manfaat juga tidak. Di bab 2 ya itu silakan perbaiki tata tulisnya saja. Dari konsep di awal sudah ya, dari kehamilan trimester ketiga, dan pemberian ABCDE, dan sampai dengan kejadian anemianya sudah tercover di sana. Untuk di metode penelitian di bagian kerangka konsep, Ibu kan membuat di sini ada yang diteliti dan tidak diteliti seperti itu. Ibu kan bercerita atau beranjak dari sini. Usia ibu, paritas, kurangnya energi kronis, jarak kehamilan, pendidikan. Ini merupakan faktor resiko, gitu ya. Buat aja satu tabelnya, Bu. Faktor resiko, ya. Apa 1, 2, 3, 4, 5, kasih tanda panah. Kejadian anemia, menyebabkan kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga. Yang mau diukur apa pengetahuan, ya. Kemudian hasil dari pengukuran nanti itu baik cukup kurang, seperti itu. Boleh sih seperti ini, tetapi ya, kalau bisa yang garis tipis dengan garis tebal itu dipisahkan. Ganti aja garis tebal dengan garis biasa, yang tipis ini ganti dengan yang putus-putus. Oh, gitu. Ya, oke, biar lebih, ya artinya sesuai dengan pedoman. Coba Ibu cek di pedoman agar tidak terlalu jauh dari aturan atau pedoman yang sudah kami share. Memodifikasi boleh, tapi kan mau tidak mau kita harus juga mengacu pada pedoman itu, ya. Nah, jenis penelitian yang Ibu gunakan adalah analitik kolerasi. Bisa dilengkapi ya Bu di sini ya. Korelasi. Dengan pendekatannya apa? Proseksional. Oke. Berarti datanya data primer ya Bu. Ya, ditambahkan ya kolerasinya sedikit Bu. Korelasi. Oke, nah ini Bu. Ya, ini di sampel dan di populasi. Ibu kan punya populasi 29 ibu hamil trimester ketiga. Ini di tahun 2021 kah? Apa dari tahun berapa ke tahun dari bulan berapa ke bulan berapa? Saya mengambil dari PWS, data PWS K4 di bulan Oktober tahun 2021. Jadi isi penjelasannya Ibu. Nah, di sini di ruang KIA Puskesmas Sukasade 1 ya, berdasarkan data PWS KIA kunjungan K4 pada bulan Oktober 2021 sebanyak 79. Kenapa saya minta Ibu untuk mengisi ini? Takutnya ketika di bulan Desember 79 sampel Ibu ini ternyata ada yang lahiran. Ya, tepat kan? Ya, Jadi betul. Ibu nggak bisa menggunakan teknik pengambilan sampelnya total sampling. Jadi hati-hati Ibu menentukan teknik pengambilan sampel. Nah, total sampling adalah menggunakan seluruh anggota populasi menjadi sampel kan gitu Bu. Nah, apakah sudah Ibu perkirakan TP-nya? Ya, di Desember itu ada nggak TP yang mau lahiran? Kan mau tidak mau Ibu harus memenuhi sampel kan saat 79 nanti di Desember akhir ya. Betul. Pasti nggak bakal Ibu dapat itu 79? Iya, kemungkinan Bu. Nah, kan ada unsur kemungkinan dan ada unsur dapat atau tidak kan gitu. Mungkin teknik samplingnya diganti aja Bu. Kan Ibu ada kriteria inklusi dan eksklusi. Iya. Jadi jangan pakai total sampling, tapi Bu pakai yang lain. Misalkan Ibu pakai purposive sampling. Jadi ada nanti dihitung menggunakan rumus besaran sampel. Gitu. Oke. Berarti purposive sampling dipakai Ya. dulu. Ya kalau menurut saya tekniknya itu diganti menjadi purposive sampling, nanti ada rumus besaran sampelnya, ya. Oke, siap Ibu. Ya. Kemudian tempat, etika, dan uji validitas. Kuesioner yang Ibu gunakan kan dari adopsi. Iya. Maksudnya sudah dari ada orang yang meneliti, ya. Dengan judulnya juga udah disampaikan. Tapi kurang lagi sedikit Bu, pasti dia menyampaikan atau menyertakan nilai validitas dan variabelnya berapa. Nah itu coba dicari lagi dari judul ini, pasti ada nanti. Atau misalkan di email pemiliknya minta hasil validitas dan variabilitasnya berapa dia nilai validitas dan variabelnya. Tapi biasanya ini selalu ada kok keterangannya di artikelnya yang dia muat gitu. Coba cari Bu, baca pelan-pelan ya. Berarti hasilnya nih saya cantumkan Bu di ya, di misalkan contoh ya Bu, uji validitas
dari kuesioner yang kami ada, yang kuesioner peneliti adopsi dengan judul ini memiliki nilai uji validitas 0,04 gitu misalkan, dan dinyatakan valid untuk digunakan gitu. Hanya mencari poin itu aja kok ada Bu tulisannya biasanya ya. Oke, baik ya. Kuesionernya nanti lebih bagus ini dimasukkan ke dalam Google Form ya Bu, buat kolaboratif. Ada saya dengan Butan, nanti kami bisa kontrol datanya. Ya. Mohon maaf Ibu, kan kemarin Ibu nyuruh untuk memasukkan GIN-nya Ibu, belum sempat saya. Karena ya, saya nyuruh kan saya sudah teman ya, jadi saya minta kan, saya sudah ngirimkan email saya ke Ibu kan, nanti tinggal dimasukkan aja. Ya, oke, baik, terima kasih ya Bu. Dari saya cukup sekian ya, apa saja dimasukkan dari Bu Yuswarmini dan saya tolong dicatat. Terima kasih, sekarang Bu. Mungkin dari Bu Ulan ya. Waktu saya sepenuhnya kembalikan kepada Bu Ulan ya. Semangat selalu untuk safety. Terima ya. kasih Bu. Ya, semua ini adalah proses. Silakan Bu Ulan. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu. Bu Ayu, semuanya Bu Ayu ya, Bu Ayu Sarmini, Bu Ayu Purnami, dan Bu Ayu Ladari. Nah, terima kasih saya ucapkan ya kepada Bu Ayu Sarmini atas masukannya ya, sudah banyak sekali juga, dan kepada Ibu Ayu Purnami ya selaku pembimbing juga, sekalian kita di sini lakukan bimbingan ya, bukan hanya ujian tapi juga bimbingan kan. Dari dua penguji sudah banyak sekali masukannya ya Ibu ya, mulai dari cover sampai dengan daftar isi dan lampirannya. Nah itu kemudian, nah kalau saya sih sebenarnya tidak banyak karena sudah semua dipaparkan dengan Ibu Ayu Purnami ya. Nah itu bisa tadi sudah di share screen, sudah terlihat juga dari sampulnya itu agak sedikit berbeda ya, dari sampul luar dan dalam. Bisa diikuti itu buku panduannya sudah ada dibagikan, itu dicek kembali ya. Kemudian untuk tulisan rata kanan kiri, pokoknya semuanya itu diikuti. Kemudian lembar pengesahan juga sudah diingatkan untuk diisi ya, karena belum ada juga lembar pengesahan baik penguji dan lembar pengesahan untuk ujiannya, pembimbing dan penguji ya. Itu jadi ada 2 halaman lembar pengesahan. Itu diisi silahkan nama pembimbing dan pengujinya, kemudian diperhatikan dalam mengisi soalnya juga, dan ada lembar di lembar pengesahan penguji itu ada titelnya Papua juga, bisa diperhatikan karena banyak yang salah menulis nama Papua ya. Kemudian di sini Ibu juga bisa menambahkan daftar singkatan ya, masukan dari saya, karena banyak ada singkatan yang Ibu gunakan. Jadi ada alangkah baiknya ditambahkan, besar kan banyak orang nggak tahu dengan singkatan-singkatan yang kita gunakan. Kemudian terkait dengan sumber yang digunakan juga tadi sudah disampaikan ya, baik kepada Bu Ayu Sarmini dan Ibu Ayu Purnami, itu juga perlu diperhatikan ya, penulisan sumber, kemudian tahun sumbernya gitu kan ya, di buku panduan sudah diberikan contoh, jadi bagusnya tuh nulisnya kayak gimana. Kemudian tadi ketika Bu Ayu share screen ya, kebetulan kan ada banyak jika gitu, ternyata terus saya perhatikan tulisannya banyak yang enggak, misalnya huruf I gitu kan, huruf I kecil jadi malah huruf J gitu, mungkin kayak agak film itu tulisannya berbeda. Nah jadi katanya tulisan di setiap kata itu mohon lebih dicek kembali ya. Kemudian semua sumber yang Ibu gunakan atau referensi yang Ibu gunakan itu silahkan dicantumkan di daftar daftar pustakanya, jangan sampai tertinggal satu pun ya. Kemudian untuk tadi kan sudah dicek untuk kuesionernya, silahkan sesuai dengan arahannya Bu Ayu ya, untuk untuk disertakan nilai hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Nah itu kan walaupun Ibu sudah menggunakan yang bagus, jadi tetap harus dilaksanakan itu. Kemudian setelah ini kan harus dilakukan uji etik ya Ibu ya, di situs apa sudah apa belum? Uji etik penelitian belum ya, nanti biasanya sebelum melakukan penelitian harus dilakukan uji etik penelitian ya Ibu ya. Jadi juga
bisa ditanyakan nanti biasanya sama Bu Lina ya Bu Ayu ya untuk uji etik penelitiannya. Dengan Bu Lina Bu ya? Ya, dengan Bu Lina. Bu Lina. Oh, gitu. Kemudian ya mungkin sekian dari saya karena sudah banyak sekali ya Ibu ya, nanti sambil jalan setelah ini bisa dilakukan perbaikan dulu, dicek satu-satu mana yang mungkin perlu diperbaiki, mana yang dirubah dan ditambahkan seperti masukan dari Bu Ayu. Ya sekali lagi mungkin saya langsung akhiri atau yang ada pertanyaan nih ingin ditanyakan kepada kami selaku pembimbing dan penguji pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Nggih, untuk sementara saya pelajari dulu Ibu. Nanti kalau ada yang saya ingin tanyakan mungkin saya bisa langsung di Ibu. Ya Ibu. mungkin bisa langsung via WA atau seandainya responnya agak lama di telepon juga nggak masalah ya, berarti nggak apa-apa Bu di telepon ya apa namanya, soalnya kadang baru dibaca dulu sebentar gitu ya, oh ya nanti gitu, nanti pas sampai di rumah lupa kadang gitu kan, jadi sampai terus gitu. Jadi kalau misalnya ada di telepon nanti kan langsung saat itu juga. Jadi Bu, terima kasih saya ya. Terima kasih banyak. Mungkin kalau memang sudah tidak ada masukan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada penguji pertama dan penguji kedua atas masukan dan sarannya. Tak lupa juga saya ucapkan selamat ya kepada Ibu Septi sudah bisa melalui ujian proposal ya, dengan lancar dan baik ya, semoga nanti penelitiannya lancar tanpa ada hambatan. Amin. Ya, kemudian ya amin, dan semua masukannya bisa diperbaiki dengan baik sesuai dengan masukan dari para penguji. Mungkin sekian dari saya. Untuk yang lain Ibu dan penguji ada yang disampaikan kembali? Tidak boleh, cukup. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Untuk setelah ini mungkin silahkan dilakukan perbaikan ya Ibu ya. Perbaikannya biasanya paling lama 1 minggu setelah ujian ya, untuk dikonsulkan kembali ya, kemudian bisa diminta tanda tangan. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk mengisikan lembar konsultasi. Dari kami berdua ya. Ada juga saya pikirkan dari tadi lupa itu ya. Saya nanti tambahkannya ya. Ibu. Mungkin bisa saya akhiri ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga sehat lancar. Oh ya, bisa saya screen Bu Ayu Pur ya, screen capture Bu Ayu Suarmini mungkin, atau sudah ya. 1, 2, 3 ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mungkin sudah bisa live room zoom-nya ya, atau live zoom-nya ya, apa-apa. Kita bisa dengarnya enak kali lah yang selesai hari ini. Dan ayo, kalau udah selesai kita tinggal ya. Selesai, makasih.